Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan 8.4, yaitu tentang jumlah besar sudut-sudut dalam satu segitiga. Sebuah segitiga ini mempunyai 3 buah sudut, yaitu yang pertama ini, kemudian yang kedua sudut ini, dan yang ketiga sudut ini. Sekarang kita akan menentukan berapa jumlah besar dari ketiga sudut ini. Maka untuk menentukan jumlah besar dari ketiga sudut ini, segitiga ini kita potong-potong menjadi 3 buah bagian seperti ini. Misalnya yang ini kita namakan besarnya adalah A derajat. Kemudian yang ini besarnya adalah B derajat. Dan yang ini besarnya adalah C derajat. Ini nanti kita akan mencari besar dari A ditambah B ditambah C, yang mana A ditambah B ditambah C ini merupakan jumlah besar dari ketiga sudut segitiga. Yang pertama, potongan ini kita geser, maka yang ini tadi besarnya adalah sama dengan ini, yaitu B derajat. Kemudian yang ini juga kita geser. Nah, ini tadi besarnya adalah sama dengan ini, yaitu sama dengan A derajat. Kemudian yang ini juga kita geser. Nah, ini tadi besarnya adalah sama dengan ini, yaitu C derajat. Sekarang kita cermati, setelah kita gabung seperti ini, maka ini merupakan sudut lurus. Ingat bahwa sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa A yang ini ditambah dengan B yang ini ditambah dengan C yang ini besarnya sama dengan sudut lurus ini, yaitu 180 derajat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah besar sudut-sudut dalam satu segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya perhatikan contoh. Di sini ada sebuah segitiga, misalkan kita beri nama segitiga A, kemudian ini B, C. Pertanyaannya, tentukan nilai A, yang kedua besar sudut BAC. Untuk menentukan nilai A ini, maka konsep yang kita gunakan adalah ini, yaitu besar sudut-sudut dalam satu segitiga jumlahnya adalah 180. Berarti yang ini bisa kita tulis sudut A ini, kemudian ditambah dengan sudut B yang ini, dan ditambah dengan sudut C yang ini, besarnya adalah 180 derajat, sesuai dengan konsep yang baru kita pelajari. Sudut A besarnya sudah ada, yaitu ini 3A. Kemudian ditambah sudut B ini besarnya sudah ada 2A, ditambah sudut C sudah ada ini, yaitu 30 derajat, sama dengan 180 derajat. Ini bisa dijumlah 3A ditambah dengan 2A diperoleh 5A sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 30 derajat 5A
sama dengan 180 dikurangi 30 diperoleh 150 derajat. Maka dari sini diperoleh A sama dengan 150 dibagi dengan ini 5. Maka diperoleh A sama dengan 30 derajat. Sehingga nilai A-nya sudah ketemu. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu besar sudut BAC. Sudut itu huruf yang ada di tengah ini. Berarti BAC yang ditanyakan adalah ini. Besar sudut BAC sama dengan 3A. Sama dengan 3 kali A. A-nya tadi kita dapatkan ini 30. Sehingga diperoleh 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut luar segitiga. Sekarang perhatikan gambar ini. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Sekarang yang ini adalah sudut dalam segitiga. Kemudian yang ini juga sudut dalam segitiga, dan ini juga sudut dalam segitiga. Sudut luarnya adalah dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan. Ini sisi segitiga. Kemudian perpanjangannya sampai sini, maka sudut P ini merupakan sudut luar segitiga. Begitu juga ini, sudut Q ini adalah sudut luar segitiga, dan juga sudut R ini adalah sudut luar segitiga. Sekarang berapa besar dari sudut luar segitiga ini? Nah, untuk menentukan besar sudut luar segitiga ini, pertama kita gunakan konsep sudut lurus ini dulu. Ingat bahwa sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Berarti P itu sama dengan 180 dikurangi dengan A. Jadi P ini adalah 180 dikurangi dengan A. Selanjutnya, untuk menentukan besar P ini, kita gunakan konsep yang baru kita pelajari, yaitu jumlah dari ketiga sudut ini adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Kita butuh nilai A-nya, sehingga kita dapatkan A sama dengan 180 derajat dikurangi ini, dikurangi B, dikurangi C. Selanjutnya nilai A ini kita substitusikan ke sini. Maka nanti kita dapatkan P sama dengan 180 derajat dikurangi A. A-nya diganti dengan ini, dalam kurung 180 derajat dikurangi B dikurangi C. Maka P sama dengan 180 derajat dikurangi ini masuk 180 derajat. Kemudian yang ini negatif-negatif jadi positif B. Ini juga begitu, negatif-negatif jadi ditambah C. Maka kita dapatkan P sama dengan ini habis, tinggal B ditambah C. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sudut luar ini besarnya adalah sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C ini. Artinya apa? Artinya sudut luar segitiga ini besarnya adalah sama dengan
jumlah dari dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan sudut luar tersebut. Sekali lagi, besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan. Ini yang berdampingan adalah A, jadi sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan A ini, dengan P ini. Selanjutnya, perhatikan besarnya sudut Q. Nah, sekarang bagaimana besarnya sudut Q? Dengan memanfaatkan hasil yang kita dapatkan tadi, bahwa sudut luar itu besarnya sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan Q. Yang berdampingan dengan Q adalah C, berarti bukan C. Artinya adalah A ini ditambah dengan B ini. Berarti di sini Q sama dengan A ditambah dengan B. Yang terakhir, sudut luar lainnya adalah sudut R. Ini adalah sudut luar. Bagaimana besarnya sudut R? Ingat bahwa sudut luar tadi besarnya adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan R, berarti yang tidak B. Artinya R itu sama dengan A ditambah dengan C. Ini besar sudut luar dari sebuah segitiga. Yang pertama tadi yang ini, jadi ada tiga sudut luar. Jika kita pindah ke sini, P sama dengan B ditambah C. Ini kesimpulan yang kita dapatkan untuk menentukan besar sudut luar sebuah segitiga. Selanjutnya contoh, ada sebuah segitiga seperti ini. Pertanyaannya, tentukan nilai M. M itu ini. Ingat konsepnya, yaitu sudut luar segitiga yang kita gunakan. Ini dengan cara langsung bahwa 7M ini sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengannya, yang bukan X ini. Berarti 7M ini sama dengan 3M ditambah dengan 36 derajat ini. Kemudian ini dipindah ke ruas kiri, 7M dikurangi dengan 3M sama dengan 36. Ini dikurangi biasa, 4M sama dengan 36 derajat. M sama dengan 36 derajat dibagi dengan 4, maka diperoleh M sama dengan 9 derajat. Jadi nilai M nya sudah kita dapatkan 9 derajat. Selanjutnya besar sudut QRS. QRS itu sudut yang ada di huruf R ini, yang di tengah. Berarti yang ini 3M sama dengan 3 kali M. M nya adalah 9, maka 3 kali 9 27 derajat, sehingga besar sudut QRS adalah 27 derajat.